Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Wulandari dengan NIM 23031091 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membacakan hasil analisis video saya terkait materi etika berwirausaha pada mata kuliah Pengantar Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Etika wirausaha ini merupakan satu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ketika kita akan membuka suatu bisnis di wilayah manapun, maka kita mempunyai kewajiban untuk mengikuti aturan moral, aturan norma yang ada di wilayah tersebut. Bukan orang yang beradaptasi dengan aturan-aturan norma dari kita, tapi kita harus menyesuaikan diri. Dalam bisnis pun ada norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma itu sendiri digunakan biasanya agar para pengusaha, calon pengusaha tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Sehingga ada kenyamanan, ada ketentraman, ada hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain, dengan pelanggan, dengan masyarakat di sekitar. Sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Asal kata etika itu berasal dari bahasa Perancis yaitu etiquette yang berarti kartu undangan. Apa sih kaitan antara etika dengan kartu undangan yang pada masa itu berkembang? Ini adalah pada saat raja-raja Perancis sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk satu kegiatan atau suatu pesta, dan itu dilakukan melalui kartu undangan. Dalam kartu undangan itu tercantum berbagai macam persyaratan, berbagai macam ketentuan, mulai dari aturan main, bagaimana, termasuk dress code ketika akan hadir pada acara tersebut. Termasuk segala hal yang harus dipatuhi sehingga yang di luar dari ketentuan itu dianggap orang yang tidak diundang. Nah, filosofi ini yang kemudian mengakar dan menjadi kata etika. Aturan yang dimaksud di sini adalah tidak sekedar aturan-aturan tertulis, tetapi norma-norma yang berlaku, yang didesain atau yang sudah menjadi budaya di suatu wilayah atau suatu tempat tertentu. Nah, ini juga akan terkait dengan etika dalam berwirausaha atau etika berbisnis. Dalam pengertian yang lebih luas, etika adalah tata cara. Tata cara dalam berhubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dengan produsen lain, dengan customer, dan masyarakat yang atau lingkungan sekitar. Karena masing-masing masyarakat, masing-masing kelompok itu punya beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama. Sehingga mereka punya aturan-aturan yang buat sebagian orang mungkin barangkali bertentangan, tapi buat orang lain itu ternyata adalah suatu keharusan. Makanya kita dituntut sebagai orang baru yang akan memulai suatu bisnis atau etik atau suatu usaha atau wirausaha di suatu tempat, kita harus adaptable dengan etika-etika bisnis yang ada di sana. Etika sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis, tingkah laku kita dalam berwirausaha, atau perilaku secara umum manusia dalam satu kelompok tertentu atau masyarakat, yang mana tingkah laku itu perlu diatur. Melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Bagaimana sih dengan etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis? Nah, yang pertama, dalam kode etik berbisnis dan berwirausaha, kita harus wajib jujur. Jujur dalam konteks segala hal. Kalau ingin menjual kualitas, ya harus kualitas. Jangan hanya janji, tetapi membuktikan. Selesailah kita ketika berbisnis tidak jujur. Sisi yang kedua, etika norma dari pengusaha itu ialah bertanggung jawab. Kalau memang ada orang yang merasa dirugikan dari konsumen atau masyarakat, komplainnya itu harus kita jawab, tidak dihindari. Kapan perlu, bentuk tanggung jawabnya adalah mengganti. Dan kalau memang ada dalam aturan dalam bisnis kita terkait dengan proses yang tadi kita bicarakan soal bertanggung jawab dan komplain, silahkan ditulis sedemikian rupa sehingga konsumen kita atau masyarakat mengetahui itu, kapan akan diganti 100%. Kapan sebuah produk ketika kita jual ternyata tidak akan melalui penggantian karena memang tidak ada atau di luar tanggung jawab kita. Itu ada aturan-aturan yang desain, tidak bisa serta-merta suatu saat kelak ketika komplain itu terjadi, kita bisa menjawab lebih nyaman. Itulah etika. Yang ketiga adalah menepati janji, disiplin, taat hukum dan aturan yang ada di masyarakat atau di sebuah bangsa, tempat usaha yang akan kita kembangkan.
mau membantu karena usaha kita tidak bisa berdiri sendiri, membantu masyarakat sekitar yang kadang-kadang punya dampak dan efek akibat usaha yang dari kita buka. Komitmen dan menghormati orang lain, komitmen terhadap segala sesuatu pada hukum, terhadap undang-undang peraturan lain, terhadap perjanjian yang dibuat dan disepakati, dan prestasi artinya berbicara soal kualitas. Tujuan etika seharusnya ya memang sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi-organisasi bisnis yang akan kita kembangkan. Manfaatnya untuk lembaga yaitu persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, memujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia kita, mempertahankan pelanggan kita agar selalu menjadi pelanggan terbaik, membina dan menjaga hubungan dengan siapapun, apakah itu dengan customer kah, dengan pelanggan dan produsen, dan dengan masyarakat di sekitar. Melalui kode etik, setiap orang akhirnya menyadari bahwa kita memang memiliki komitmen yang baik. Kita jujur dalam berbisnis, kita menyenangkan, kita bisa dipercaya. Produk yang kita jual memang komit sesuai dengan kualitasnya. Kita jelaskan sehingga persahabatan akan muncul. Setiap orang akan merasa senang dengan produk yang kita hasilkan. Bicara soal etika, yang termasuk etika dalam berbisnis dan berwirausaha, itu akan terkait sekali dengan sikap dan perilaku si wirausahawannya. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan itu merupakan bagian penting dalam beretika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan kita. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri wirausahaan yang berhasil. Ada beberapa ciri yang terdapat pada wirausahaan yang berhasil. Yang pertama adalah wirausaha yang berhasil itu memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam hidupnya. Wirausahawan yang berhasil adalah orang yang memang memiliki pandangan, punya cita-cita, punya visi dan misi dan tujuan hidup yang jelas. Yang kedua adalah punya orientasi akan prestasi. Yang ketiga, ciri lain dari wirausahawan yang berhasil ialah berani menanggung resiko. Karena dari resiko, itulah kadang-kadang kita tumbuh dan belajar menjadi lebih baik dan lebih kuat. Jadi, resiko tidak untuk dihindari, resiko itu untuk dihadapi, untuk memberikan kekuatan dan kematangan kita dalam bertindak, berpikir, berbuat, dan berperilaku. Ciri-ciri lainnya adalah pekerja keras. Jelas, kalau sudah untuk menjadi orang hebat dan karir yang luar biasa, ketika ingin menjadi sesuatu sesuai dengan mimpi, menjadi orang kaya lah, banyak rezeki lah, tentu membutuhkan suatu kerja keras. Yang kelima adalah bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Komitmen pada berbagai macam pihak yang ada, apalagi pada customer. Ketika kita komit mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Baiklah, sekian hasil analisis video saya terkait materi etika dalam berwirausaha. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.